Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Bintang Prasetyo dengan NIM C140. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data dari hasil seleksi ikan yang telah kita lakukan pada praktikum minggu kemarin. Di sini saya di kelompok 7 Karel 2 yang dimana kelompok 7 mendapatkan data kelompok 7, 8, dan 9. Nah, bisa dilihat ini data dari ketiga kelompok yang sudah saya input. Selanjutnya, pengolahan yang akan saya lakukan adalah seleksi individu. Untuk seleksi individu yang saya lakukan itu pada kelompok 7. Yang bisa dilihat di sini data kelompok 7 sudah saya masukkan. Di sini data kelompok 7 memang belum eh, terbagi secara berurutan dari nilai terbesar maupun terkecil, dan juga untuk pengolahan data yang saya lakukan itu hanya menggunakan data berjenis kelamin jantan, yang dimana data ikan betina saya tidak ikut masukkan ke dalam pengolahan data. Sini sudah saya masukkan, dan untuk mengurutkan dari nilai terbesar ke terkecil itu bisa dengan cara pilih angka yang akan kita input dengan cara solve filter dan sort leads to smalls. Nah, setelah itu, setelah data sudah berurutan, kita bisa cari nilai rata-rata itu dengan rumus average C4 sampai C30, yang dimana C4 itu adalah 234,5 dan C30 itu ada 47,4. Nah, didapatkan nilai rata-rata yaitu 147,9259. Lalu untuk nilai cutoff itu kita ambil dari nilai yang dimana nilai rata-rata itu sebagai patokan. Di sini karena rata-ratanya ada 147, jadi kita ambil data yang angkanya lebih besar dari nilai rata-rata, yaitu ada di 152 sampai 243 sini. Selanjutnya kita masuk ke data family. Untuk data family itu ada di kelompok 7, 8, dan 9. Karena kita fokus ke bobot dari setiap data, semua data dari setiap bobot berkelompok saya masukkan di tabel ini, dan setiap kelompok kita cari rata-rata bobot yang mereka miliki di mana dengan cara rumus yang sama dengan cara average, dengan memilih seluruh data yang akan dirata-ratakan. Di sini bisa dilihat rata-rata terbesar yang didapatkan dari hasil data setiap kelompok didapatkan oleh kelompok 7 dengan perolehan nilai 147,92 dibanding dengan kelompok lain. Maka bisa disimpulkan between family dari datanya adalah pada kelompok 7, yang dimana memiliki rata-rata yang cukup tinggi dibandingkan dua kelompok lainnya. Nah, untuk within family ini adalah gabungan dari nilai terbaik, yang dimana ini data yang ada dari data kelompok sudah saya masukkan dan saya urutkan dari terbesar dan terkecil. Kita ambil 10 data terbesar dari setiap kelompok. Jadi ini kita ambil 10 data, ini kita ambil 10 data, ini kita ambil 10 data. Didapatkan data within family dari ketiga kelompok tersebut, yang dimana data ini adalah hasil dari bobot-bobot terbaik dari setiap kelompoknya. Seperti itu. Selanjutnya adalah data generasi. Hasil generasi pertama sampai generasi ketiga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari generasi nol atau generasi pertama. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari generasi nol sampai generasi ketiga. Yang dimana generasi nol itu kita gunakan data yang udah kita dapatkan dari seleksi
ikan yang kemarin kita lakukan di praktikum minggu kemarin. Lalu kita ambil data 20 nilai terbaik dari hasil yang udah kita seleksi. Di sini G0 itu adalah dari 234 sampai 16 116. Nah, setelah G0 ini kita dapatkan yang dimana 20 terbaik dari hasil bobot seleksi dari kelompok 7, kita cari nih rata-rata dari G0. Rata-rata rumusnya masih sama, average G5 sampai 26. Nah, selain rata-rata kita memerlukan eh, nilai standar deviasi. Untuk standar deviasi ini bisa digunakan dengan rumus STDF G5 sampai G24 yang dimana seluruh data dari G0 gitu kita masukkan. Setelah didapatkan rata-rata dan standar deviasi, kita cari nilai random dari hasil rata-rata dan standar deviasi. Untuk mendapatkan nilai random dari rata-rata dan standar deviasi dari G0, itu menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan norm INV dalam kurung atau random, buka kurung, tutup kurung, titik koma I6, I6 itu rata-rata, kita masukkan rata-rata, titik koma itu I8, I8 itu standar deviasi. Nah, didapatkan hasil nilai random. Nanti akan muncul nilai random. Nah, nilai random ini akan selalu berubah-ubah. Makanya diperlukan eh, apa ya, kopi spesial yang dimana eh, bertujuan untuk nilai-nilai yang nilai random yang sudah kita dapatkan tidak berubah-berubah kembali. Yang di sini nilai random yang sudah kita tetapkan di awal adalah ini untuk nilai dari generasi ke satu atau G1. Nah, setelah itu kita seleksi atau Grand Parental Stock, bisa disingkat dengan GPS. Nah, data-data random yang kita dapatkan ini, teman-teman, ini untuk nilai random terserah kita mau berapa jumlahnya, tetapi untuk menyeleksi itu kita gunakan sejumlah 20 20 angka terbaik dari hasil nilai random yang sudah didapatkan. Di sini dari hasil seleksi sudah didapatkan untuk seleksi GPS. Selanjutnya dari nilai seleksi dan GPS kita cari rata-rata dan standar deviasi kembali, itu didapatkan seperti ini. Dan proses ini diulang terus-menerus sampai ke generasi ketiga. Nah, bisa dilihat untuk rumusnya masih sama dengan cara eh, mencari nilai random dari rata-rata dan standar deviasi dari seleksi dan grand parental stock. Bisa didapatkan nilai sampai G3. Nah, G3 ini adalah hasil terakhir dari generasi terakhir. Ini mana hasil ini adalah hasil yang sudah diseleksi oleh nilai yang didapatkan pada generasi ketiga. Dan untuk hasil yang sudah diseleksi kita rata-ratakan, didapatkan generasi satu didapatkan rata-rata 191,742 dan standar deviasinya adalah 11,5543. Masuk selanjutnya ke data genetik kit. Ini adalah besaran rata-rata dari setiap generasi, di mana generasi ke-0 memiliki rata-rata 169,145, generasi kedua ada 175, generasi kedua ada 188, dan generasi ketiga ada 191. Nah,
Di sini kita cari presentasi tumbuhan dari setiap generasi, yang dimana untuk data ini berpatok kepada generasi ke nol, yang dimana bisa dilihat dari rumus ini selisih antara generasi satu dengan generasi nol memiliki kenaikan persentase sebanyak 4%. Untuk GG2 ini adalah kenaikan persentase dari generasi kedua dibanding dengan generasi ke nol dengan kenaikan 11% dan GG3 memiliki kenaikan sebesar 13%. Untuk data selanjutnya, data yang ini adalah kenaikan persentase dari setiap generasi, yang dimana sebelumnya berpatok pada generasi ke nol. Kalau yang data ini itu merupakan kenaikan persentase dari setiap generasi, yang dimana ini adalah kenaikan dari G1, G0, dan G1. Yang ini adalah G1 ke G2, dan kenaikan dari G2 ke G4 sebanyak 1,9%. Nah, untuk mendapatkan grafik dari G3 itu bisa kita gunakan hasil dari seleksi Grand Parental Stock dari generasi ketiga. Ini sudah kita dapatkan, kita pindahkan ke sini. Di sini sudah kita masukkan data dari generasi ketiga. Selanjutnya, data yang ini kita bulatkan. Nah, untuk rumus membulatkannya itu dengan cara round, buka kurung, C10, titik koma, 0,1. Didapatkan data yang sudah dibulatkan sebanyak ini. Setelah dibulatkan, kita cari eh, modus nilai yang sering muncul, yang dimana untuk setiap data ini eh, memiliki nilai berjumlah satu, kemunculannya adalah satu, kecuali nilai 184, di mana nilai ini memiliki kemunculan sebanyak 3 kali. Ini bisa kita lihat di sini 3 kali, dan untuk 183 ini memiliki kemunculan sebanyak 2 kali. 2 kali, seperti itu. Nah, untuk membuat grafik dari genetik gen. Oke, oke. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini proses terakhir adalah pembuatan grafik genetik gen pada generasi ketiga dengan cara menginput data yang sudah kita bulatkan dan kita cari modusnya. Setelah itu kita insert, terus kita pilih recommended charts. Nah, ini didapatkan chartnya. Nah, tapi di sini belum ada eh, garis oranye, teman-teman. Di sini caranya itu dengan cara select data, terus kita add. Ini nilai X ini kita masukkan yang sudah kita dapatkan. Dan untuk nilai Y ini, nilai yang sudah kita dapatkan juga. Nah, oke. Nah, di sini didapatkan grafik dari genetik gen generasi ketiga. Seperti itu, teman-teman. Untuk pengolahan data cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.